Pewaris yang hilang. Menjemput sahabat di Star Hill. Star Hill. Saat ini di Star Housing, Ryan baru saja menerima panggilan telepon dari Jerry yang mengatakan bahwa Jerry akan menjemput mereka malam ini di Mountain Lotus, tepatnya adalah Lotus Mansion. Ryan dan Daniel yang memang sedang dalam ketakutan akibat dugaan pembalasan dendam dari anak Ramendra meminta Arslan, Harry dan Rico serta menumpuk banyak pengawal di depan rumah mereka merasa sangat bersyukur. Ini karena mereka akan bertemu dengan Jerry dan akan membawa mereka ke Metro City. Bagi mereka, berada di dekat Jerry lebih aman daripada dikawal oleh puluhan orang anak buah Jeff dan Austin. Ketika Ryan menyampaikan berita ini kepada Daniel, Rico, Arslan dan Harry, mereka sangat antusias dan segera mempersiapkan diri untuk berangkat malam ini juga ke Metro City. Kak, suruh anak buah Harry untuk mengendarai mobil Jerry ke Lotus Mansion. Ini karena Jerry mengatakan akan mengendarai mobil ke Metro City. Kata Ryan kepada Arslan. Baik. Nanti akan aku sampaikan. Sekarang kalian bersiap-siaplah. Kita harus bergerak cepat. Kata Arslan. Tanpa banyak cincong lagi mereka pun bersiap-siap untuk berangkat terlebih dahulu ke Lotus Mansion sambil menunggu Jerry yang mengendarai helikopter tiba di Mountain Lotus. Harry. Mobilmu kan 4 kursi. Tolong jemput Joanna dan Helen ya. Jerry berpesan kalau mereka harus diungsikan ke rumah di belakang Lotus Mansion supaya mereka aman di sana. Kata Ryan. Oke Ryan. Kalau begitu aku berangkat dulu. Kata Harry. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya mobil Harry pun tiba di depan rumah dan tanpa basa-basi lagi, rombongan yang diketuai oleh Ryan itu bergerak meninggalkan kawasan perumahan kelas menengah Star Housing itu menuju ke Mountain Lotus. Setelah rombongan Ryan, Daniel, Rico, Arslan, Harry yang membawa Joanna dan Helen sampai di Mountain Lotus, mereka segera menemui Austin yang telah menunggu mereka di belakang mansion megah tersebut. Apakah semua kalian akan berangkat ke Metro City? Tanya Austin. Tidak paman. Joanna dan Helen tinggal di sini. Sesuai pesan dari Jerry, keselamatan kedua gadis ini berada dalam pengawasan Anda. Kata Ryan. Oh begitu ternyata. Baiklah, aku rasa sebentar lagi tuan muda akan sampai. Kalian bisa menunggu sambil istirahat sejenak. Pergunakan waktu dengan baik. Ini karena perjalanan kalian ke Metro City akan memakan waktu lama. Mungkin pukul 9 besok kalian baru sampai. Kata Austin. Benar paman. Kami juga sudah beberapa kali ke sana naik mobil. Ayo kita istirahat mengumpulkan tenaga sejenak. Ajak Ryan kepada yang lainnya. Tanpa membantah sedikit pun, mereka lalu memasuki rumah di belakang Lotus Mansion itu dan segera beristirahat. Tepat pukul 12 malam, suara helikopter menderu memecah udara malam itu. Di atas tampak sebuah helikopter sedang turun perlahan di depan bangunan megah mansion tersebut membuat para pengunjung mau tak mau melihat ke arah helikopter karena penasaran siapa yang datang ke Lotus Mansion dengan mengendarai helikopter tersebut. Setelah helikopter benar-benar mendarat, tampak seorang pemuda dan seorang gadis menggunakan masker penutup sebagian wajahnya turun dan langsung berjalan meninggalkan helikopter yang mulai naik lagi ke atas tersebut. Pemuda dan gadis itu tidak menghiraukan pandangan dari orang-orang yang mengunjungi mansionnya itu. Dia terus saja melangkah melewati beberapa pengawal dan akhirnya tiba di sebuah rumah tepat di belakang mansion.
Ketika dia akan memasuki rumah tersebut, tampak Austin dan yang lainnya sudah menunggu. "Apakah kalian sudah siap untuk melakukan perjalanan jauh ini?" tanya pemuda itu. "Kami sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang," kata Ryan. "Jerry, mobilmu ada di sana. Kau bisa mengendarainya," kata Daniel. "Bagus. Terima kasih," kata Jerry singkat. "Paman Austin, aku titipkan kedua gadis itu kepadamu. Jaga dia seperti kau menjaga putrimu sendiri. Kami di Metro City tidak akan lama. Ketika musuh-musuh kita berhasil dibasmi, kami akan kembali lagi ke Star Hill dan akan menjalani kehidupan seperti biasa," kata Jerry. "Anda jangan khawatir Tuan Muda. Saya akan menjamin keselamatan Nona Helen dan Nona Joanna. Anda harus fokus menyelesaikan masalah di Megatown saja," kata Austin. "Baik. Jika kalian sudah siap, maka marketkem," kata Jerry. "Kak, bisakah Anda membawa kami sekalian ke Metro City?" tanya Helen. "Jangan Helen. Di sana terlalu berbahaya. Jika mereka mengetahui kalian berdua memiliki hubungan denganku, kalian pasti akan diincar oleh mereka," kata Jerry. "Sama saja Kak. Di sini juga bahaya," kata Joanna pula. "Kalian kan harus kuliah. Ingatlah untuk tidak menyebut-nyebut tentang aku kepada orang asing yang tidak kalian kenal," kata Jerry berpesan. "Baiklah Kak. Aku akan mengingat pesanmu ini," kata mereka berdua. "Kalian jaga diri baik-baik ya. Nanti setelah semuanya selesai, aku akan melanjutkan studiku di Golden University. Nanti kita bisa bersama-sama di sana," kata Clara sambil memegang pundak Joanna dan Helen. "Kau juga Clara. Jaga dirimu baik-baik," kata Joanna. "Iya, kau tenang saja. Nanti ketika kalian libur, kita harus kembali ke Mountain Slope. Aku sudah rindu dan penasaran ingin melihat kemajuan di kampung halaman kita," kata Clara. "Baiklah. Kalian harus hati-hati di jalan. Titip Kak Jerry ya Clara," kata Helen. "Kau tenang saja. Aku akan menjaga tuan muda kalian ini dari segala hal," kata Clara sambil tersenyum. "Sudah. Jika tidak ada lagi, ayo kita berangkat," ajak Jerry. "Oke. Marketkem," kata Daniel. "Mari kita come on," kata Ryan pula. "Sayang, kau harus sering memberi kabar kepadaku ya. Jangan lupa. Supaya aku tidak khawatir," kata Daniel kepada Helen. "Kau juga harus jaga diri di sana ya. Aku menunggumu di sini," jawab Helen pula. Uhuk. Terlihat Rico terbatuk-batuk melihat segala ulah Daniel dan adik perempuannya itu. "Kalian berdua jangan terlalu berlebihan. Seperti mau perang saja. Paling ketika musuh datang, kau dan Ryan akan lari tunggang langgang terlebih dahulu," kata Rico diikuti tawa oleh semua yang ada di tempat itu. "Kakak ipar brengsek sedunia nyata. Kau jika tidak mematahkan kebahagiaanku, apakah tidak puas?" tanya Daniel. "Buaya buntung. Lekaslah. Jika begini terus, kapan kita bisa sampai di Metro City?" tanya Rico. "Benar. Kita jangan membuang terlalu banyak waktu. Aku tidak tahu kapan Fardi akan sampai di Megatown. Jika malam ini, maka besok pasti aku akan sangat sibuk," kata Jerry. "Ya sudah ayolah," kata Ryan sambil berjalan keluar. Eleh. Kini giliran Harry pula," kata Arslan.
Oh iya maaf. Sayang. Aku pamit dulu. Ada tugas negara. Kata Harry terburu-buru karena mendapat teguran dari Arslan. Sambil melepaskan pegangan tangannya di pipi Joanna, Harry pun lari tunggang langgang menuju mobilnya. Kak, apakah Sarah sudah kau titipkan? Tanya Jerry. Sudah. Dia aman bersama ibu asuhnya. Sesekali Lisa juga datang mengunjungi. Kata Arslan. Lega rasanya. Oke ayo berangkat. Ajak Jerry sambil membukakan pintu untuk Clara. Tak lama setelah itu, mobil Aston Martin itu pun bergerak meninggalkan area Lotus Mansion diikuti oleh beberapa mobil sport lainnya di belakang menuju ke Hill Street. Episode sebelumnya, Jerry tanpa R2D sama dengan Mumet. Episode berikutnya, Fardi tiba dari Hong Kong. Pewaris yang hilang. Fardi tiba dari Hong Kong, Metro City. Persis seperti yang diperkirakan oleh Austin bahwa rombongan Jerry yang terdiri dari Jari, Daniel, Ryan, Rico, Arslan dan Harry tiba di Metro City tepat pukul 9 pagi. Setelah mengantarkan sahabat-sahabatnya itu untuk beristirahat di Hotel Mutiara, Jerry lalu mengendarai mobilnya menuju perumahan menengah ke atas Metro City di mana Draco bertempat tinggal untuk mengantar Clara yang tampak sangat kelelahan sekali. Begitu Jerry tiba di rumah 2 lantai itu, Bibi Roxana dan Draco tidak mengizinkan Jerry untuk kembali ke Hotel Mutiara. Dengan terpaksa Jerry pun menuruti keinginan orang tua angkatnya itu dan segera memejamkan mata di kamar miliknya yang memang disediakan oleh Draco. Baru saja Jerry akan tertidur, tiba-tiba ponselnya menerima pesan dari Tuan Syam. Dengan sangat malas, Jerry akhirnya membuka juga pesan suara itu. Tuan muda. Tadi anak buahku mengatakan bahwa ada serombongan mobil menjemput seseorang di bandara dari Hong Kong. Saat ini rombongan itu menuju ke Villa Ramendra. Kata isi pesan suara dari Tuan Syam itu. Begitu mendengar isi dari pesan suara ini, seketika itu juga rasa mengantuk Jerry lenyap. Dia segera keluar kamar dan mengabarkan kepada Draco bahwa Fardi kemungkinan besar telah tiba di Megatown. Draco yang mendapat kabar dari Jerry ini segera berkata, Jerry, kau istirahat saja dulu. Aku akan menemui Syam. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah Jessica dan Jimmy berada di Villa Ramendra? Kata Draco. Baiklah ayah. Temui Tuan Syam dan tunggu saja kabar dari Jimmy dan Jessica. Jika sampai pukul 1 tidak ada kabar dari mereka berdua, jalankan apa yang telah kita rencanakan. Tempatkan juga beberapa anak buah ayah untuk mengintai segala pergerakan di rumah sakit tempat Ivan dirawat. Kata Jerry berpesan. Baiklah. Kau tidurlah dulu barang 1 atau 2 jam. Secepatnya aku akan memberi kabar. Kata Draco. Setelah berpamitan dengan Roxana, Draco pun pergi meninggalkan rumahnya menuju ke Bukit Metro bagian utara tempat Syam tinggal. Sementara itu di Megatown tepatnya di Villa Ramendra, kedatangan Fardi disambut dengan sukacita oleh Cynthia, Evander dan Simon. Kedatangan Fardi ini bagai membawa angin segar bagi mereka yang masih setia kepada keluarga Ramendra ini. Bagaimana dengan perjalananmu adikku? Apakah lancar tanpa ada kendala? Tanya Cynthia. Tidak ada masalah apapun kak. Jawab Fardi singkat. Oh ya. Ayo kita ke dalam. Kau tentu sangat lelah. Kata Cynthia. Terima kasih kak. Oh ya. Di mana kedua orang asing yang aku kirim dari Hong Kong itu?
Tanya Fardi. Ada. Mereka sedang istirahat setelah beberapa hari ini terus-terusan mengintai Villa Patrick di Bukit Metro. Jawab Cynthia. Apakah mereka menuruti perintahmu? Tanya Fardi lagi. Ya, mereka sangat patuh kepadaku. Jawab Cynthia sambil melangkah memasuki villa peninggalan mendiang ayahnya itu diikuti oleh Fardi. Ini adalah kamar mendiang ayah kita. Kau boleh menempatinya. Sebagai anak lelaki, sekarang kaulah yang menjadi kepala keluarga. Kata Cynthia. Aku tidak bisa tinggal di kamar ini, Kak. Hatiku terasa sangat sakit. Apalagi aku tidak sempat bertemu dengan ayah sebelum dia meninggal. Jawab Fardi dengan wajah murung. Justru karena itulah kau harus tinggal di kamar ini. Agar kau merasakan sakit, penyesalan dan kemarahan. Dengan begitu, setiap hari yang ada di otakmu itu adalah balas dendam, dendam dan dendam. Kata Cynthia memanas-manasi. Baiklah Kak. Aku akan menurut saja apa katamu. Oh ya. Bagaimana dengan Robin mantan suamimu itu? Tanya Fardi. Saat ini dia masih berada di Villa Patrick. Aku hanya menunggumu kembali ke Megaton ini untuk menjalankan rencananya. Jawab Cynthia. Sebenarnya apa gunanya ular itu bagi kita, Kak? Apa kau yakin kelak dia tidak akan membelit kita di kemudian hari? Aku menduga bahwa Robin ini sedikit pun tidak bisa dipercaya. Makanya untuk kali ini kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh mendiang ayah kita. Kata Cynthia. Terlalu beresiko, Kak. Memelihara ular berbisa seperti ini jelas sangat beresiko. Kata Fardi mencoba meyakinkan kakak perempuannya itu. Memang akan selalu ada resiko. Tapi kau sendiri sadar bahwa kau masih buta dengan kekuatan lawanmu. Apalagi ternyata Jerry William itu ternyata masih hidup. Untuk melawan Daniel dan Ryan yang hanya seorang bawahan saja, ayah kita sampai mati bunuh diri. Apalagi jika pentolan dari perusahaan itu masih hidup. Dapat kau bayangkan betapa sulit bagi kita untuk membalas dendam. Ingat Fardi. Peta kekuatan musuh ada di tangan Robin. Jika kita tidak memanfaatkan ini, maka kita akan berada di kegelapan dan akan tersesat. Kata Cynthia. Kita harus bergerak secara perlahan, Kak. Bagaimanapun, kita tidak boleh asal seradak seruduk saja. Ibarat menanam pohon. Aku harus memulai dari awal di negara ini. Melebarkan sayang dan memperbanyak koneksi. Memang kita memiliki dana yang cukup. Tapi jika hanya mengandalkan itu, sama saja bunuh diri. Kita harus menjalankan bisnis kita di Hotel Mega. Kumpulkan kekuatan lalu bergerak untuk membalas. Kata Fardi. Apakah kau ingin menunda balas dendam kepada Daniel, Ryan dan Jerry William ini? Ingat Fardi. Sudah terlalu banyak nyawa yang melayang di tangan mereka. Ayah mati bunuh diri karena ulah mereka. Hayden keponakanmu dibunuh oleh tangan Jerry sendiri di Megaton. Apakah bisa bersantai-santai lagi? Tanya Cynthia. Cara berpikirmu sama seperti mendiang ayah. Berbuat dulu baru berpikir. Jangan terlalu menyulut api dendammu, Kak. Kalau semuanya kacau, maka tak ada jalan untuk lari. Kita harus mencetak lebih banyak uang, merekrut orang-orang bayaran. Hanya dengan menyusun kekuatanlah peluang untuk memenangkan pertarungan ini akan terbuka dengan sangat lebar. Kata Fardi menjelaskan. Saat ini kita harus mengumpulkan sisa anak buah mendiang ayah yang sempat kabur.
Tanpa anak buah, tidak akan ada yang namanya tuan besar. Lalu bagaimana dengan rencana kita untuk berpura-pura mencukik Robin? Tanya Cynthia. Kita lakukan sore ini. Suruh Robin untuk membuat mabuk anak orang-orang yang mengawal villa itu. Setelah itu, kita bergerak menyerbu villa itu. Kata Fardi. Baiklah. Aku akan menghubungi Robin nanti. Kita harus membuat seolah-olah itu adalah seperti benar-benar penculikan. Kalau bisa, bunuh saja orang tua bau tanah Aaron Patrick itu. Jika hanya tinggal anak haram itu, maka dapat dipastikan seluruh aset milik keluarga Patrick akan jatuh ke tangan kita. Kata Cynthia bersemangat. Di dalam otaknya kini hanya membayangkan keberhasilan membolot seluruh harta kekayaan milik keluarga itu dengan menjadikan diri Robin sebagai alat tukar. Suruh Jessica dan Jimmy untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan mengetuai orang-orang kita untuk menyerbu ke Villa Patrick sore ini. Aku ingin beristirahat dulu, Kak. Kata Fardi. Ya. Kau istirahat saja dulu. Aku kan mengatur segala sesuatunya. Kata Cynthia lalu segera keluar dari kamar itu untuk memberikan waktu istirahat yang cukup kepada adiknya yang baru tiba dari Hong Kong itu. Metro City. Episode sebelumnya. Menjemput sahabat di Star Hill. Episode berikutnya. Menculik Tuan Patrick. Pewaris yang hilang. Menculik Tuan Patrick. Megaton. Siang menjelang sore itu tampak Cynthia sedang menginstruksikan sesuatu kepada Jessica, Jimmy, Evander dan Simon tentang rencana mereka untuk menyerbu ke Villa Patrick di Bukit Metro, Metro City. Semua perencanaan telah matang saat ini dan masing-masing di antara mereka telah sepakat dengan tugas yang diberikan oleh Cynthia. Sementara itu di Villa Patrick, tampak Robin sangat gelisah sendirian di villa itu. Sejak kemarin dia menunggu kabar dari Cynthia tentang pelaksanaan rencana yang telah mereka atur dan mereka sepakati bersama. Namun sampai saat ini, Cynthia masih belum menghubungi dirinya. Ini yang membuat Robin menjadi gelisah. Tepat ketika dia sedang ingin menghidupkan televisi, tiba-tiba ponselnya berdering. Dan dengan sangat bersemangat Robin melangkah ke arah ponselnya berdoa semoga saja yang menelepon itu adalah Cynthia. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Bagai kata pepatah, ternyata apa yang dihatapkan oleh Robin menjadi kenyataan ketika dia melihat ke layar ponsel di sana tertera nama si pemanggil ternyata adalah Cynthia. Robin buru-buru mengusap layar untuk menjawab panggilan telepon tersebut dan, "Halo Cynthia. Lama sekali kau menghubungiku. Aku sudah tidak sabar menunggumu." Kata Robin begitu panggilan itu terhubung. "Mengapa begitu terburu-buru Robin? Apakah semuanya sudah kau persiapkan?" Tanya Cynthia. "Persiapan apa yang kau maksud Cynthia?" Tanya Robin heran. "Maksudku begini. Apakah orang tua itu ada di rumah saat ini? Jika ada, maka kau harus menahan orang tua itu untuk tidak keluar dari villa. Kami akan berangkat sebentar lagi untuk menjemputmu di Metro City." Kata Cynthia. Sangat disayangkan Cynthia, bahwa saat ini orang tua itu sedang mengurus bisnisnya. Kemungkinan dia akan kembali sore ini atau besok siang ke villa. Kata Robin. "Wah, bagaimana ini? Apakah kau tidak bisa meneleponnya untuk kembali? Kau bisa beralasan bahwa kau sedang sakit atau apalah." Kata Cynthia dengan nada kecewa. "Mana aku bisa? Kau tahu sendiri semenjak aku kembali ke villa ini,
aku seperti tidak dianggap lagi. Beruntung bagiku aku tidak diusir dari villa ini, kata Robin. Jika begitu, kita tunda saja membawamu ke Megaton. Ini karena jika tidak bisa membunuh orang tua itu, rencana ini tidak akan sempurna, kata Cynthia. Aku tidak bisa menunggu lagi, Cynthia. Jika kau mau, maka hari inilah saatnya. Jika tidak, maka aku akan memberikan informasi kepada Jerry tentang kekuatanmu dan kau akan hancur di tangan anak itu. Saat ini aku adalah kunci bagi kedua belah pihak. Pilihan ada di tanganmu, kata Robin mengancam. Baiklah. Walau sedikit meleset dari rencana, tapi tidak apa-apa. Kau bisa bersiap-siap sekarang. Aku akan menjemputmu. Jangan lupa untuk membuat para pengawal villa itu mabuk. Ini akan mempermudah kami melumpuhkan mereka, kata Cynthia. Oke. Kau jangan khawatir. Aku akan membuat mereka mabuk hari ini, kata Robin lalu segera mengakhiri panggilan. Sama seperti Cynthia menelepon Robin, Jessica juga saat ini menelepon Tuan Sham dan memberi kabar bahwa mereka akan berangkat ke Metro City untuk menyerang Villa Patrick dan berpura-pura menculik Robin. Draco yang saat ini sedang bersama dengan Tuan Sham mulai merencanakan pencegatan di jalan sepi menuju ke Bukit Metro. Hal ini mereka lakukan untuk mencegat Tuan Patrick dan menghalanginya agar tidak kembali dulu ke villa itu sampai orang-orang suruhan dari Megaton selesai dengan rencana mereka. Ayo Sham. Kita sudah tidak banyak waktu lagi, kata Draco segera berdiri dari kursinya. Iya. Sekarang aku harus memberitahu kepada 4 orang anak buahku yang ditempatkan di kondominium untuk merekam semua yang terjadi nanti di sana, kata Tuan Sham. Setelah dia selesai mengirim pesan kepada anak buahnya di kondominium Bukit Metro, mereka berdua pun akhirnya bergegas meninggalkan rumah mewah Tuan Sham ini sambil diikuti oleh puluhan anak buah Tuan Sham sendiri. Draco, apa kita tidak harus memberitahu terlebih dahulu kepada Tuan Muda tentang hal ini? Tanya Tuan Sham. Tidak perlu. Kita lanjutkan saja sesuai rencana. Setelah kita berhasil menghalangi Tuan Aaron kembali ke villa, baru kita memberi kabar kepada Jerry, jawab Draco. Baiklah. Saatnya kita menyebar, kata Tuan Sham dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk bersembunyi di sekitar jalan sepi itu dan menempatkan 2 orang di pinggir jalan seolah-olah mobil mereka sedang rusak. Beberapa lama setelah itu, mata-mata yang dikirim oleh Tuan Sham memberitahu bahwa Tuan Aaron Patrick beserta beberapa pengawalnya telah bergerak kembali dari kantor Patrick Group menuju ke Bukit Metro. Benar saja. Setelah agak lama menunggu, kini tampak mobil Mercedes-Benz S-Class sedang melaju dengan kecepatan tidak terlalu laju mengarah ke arah anak buah Tuan Sham yang berpura-pura sedang memperbaiki mobil mereka. Tepat ketika mobil target sekitar 20 meter lagi dari mereka, tampak ban mobil yang rusak itu menggelinding di tengah jalan sehingga menghalangi rombongan Tuan Aaron Patrick yang akan mengambil jalan tersebut. Suara ban direm kini memekakkan telinga karena sang sopir yang mengemudikan kendaraan membawa Tuan Aaron Patrick ditemani oleh James kepala pelayan keluarga itu menginjak rem secara mendadak membuat Tuan Patrick seperti terdorong ke depan dan hampir saja wajahnya terantuk bagian kursi sang sopir. Ada apa kau menginjak rem secara mendadak? Tanya James kepada Pak Sopir. Maaf Tuan James. Ada mobil mogok di depan dan tiba-tiba ban mobil mereka menggelinding menghalangi jalan kita, kata Pak Sopir tersebut.
Beberapa saat berselang, tampak 8 lelaki berbadan besar keluar dari dalam mobil di belakang mobil Tuan Patrick kemudian menghampiri anak buah Tuan Sham. "Ada apa dengan mobil kalian? Cepat singkirkan ban mobil kalian ini. Tuanku mau lewat," kata salah seorang dari lelaki berbadan tegap itu. "Maaf kawan. Kami tidak sengaja. Ini karena kami terlalu buru-buru untuk memasang ban tersebut. Apakah kau bisa membantuku untuk mengambilkan ban tersebut?" kata anak buah Tuan Sham. "Kurang ajar sekali Anda. Apakah kau sudah bosan makan nasi padang dan semur jengkol serta teh bandrek pakai susu?" tanya pengawal rombongan itu lagi. "Sama sekali tidak bosan. Kau membuat perutku menjadi lapar. Mana ada tenaga jika perut lapar. Tolong ambilkan ban itu," kata anak buah Tuan Sham lagi. "Bangsat kau. Ternyata kau tidak bisa dikasih hati. Aku akan menghajarmu di sini," kata lelaki itu lagi. "Ada apa kalian ribut? Cepat bersihkan jalan ini agar kita bisa lewat," kata Tuan James. "Baik Tuan James," kata lelaki itu kemudian mendelik dengan geram kepada anak buah Tuan Sham. "Bagaimana? Apakah kita hajar saja?" tanya anak buah Tuan Sham yang lainnya. "Tunggu," dia menungging untuk menggeser ban itu. Setelah itu tendang pantatnya. Enak saja dia bicara nasi padang, semur jengkol dan teh bandrek. "Bikin aku lapar saja," kata lelaki satu lagi sambil menelan ludah membayangkan kelezatan semur jengkol itu. Begitu beberapa orang lelaki tadi merunduk untuk menggeser ban itu, tiba-tiba, "Hiat, us, ciat, wadaw, pantatku, bruh." Tampak 2 orang lelaki itu jungkir balik ke depan begitu pantat mereka disodok dengan ujung sepatu anak buah Tuan Sham. Spontan ke-6 yang lainnya seperti mematung melihat teman mereka menggeliat sambil memegangi pantat mereka yang terasa sengal akibat sodokan ujung sepatu tentara yang memiliki lapisan besi di ujungnya itu. "Hei monyong! Jangan diam saja kau. Hajar 2 ekor kunyuk itu," kata sang korban tendangan memerintahkan agar ke-6 temannya yang lain menghajar anak buah Tuan Sham yang menendang pantatnya. Begitu mereka diteriaki oleh temannya, anak buah Tuan Patrick yang 6 orang lagi langsung bergerak mengatur posisi untuk menyerang. Tapi sebelum itu terlaksana, tiba-tiba saja lutut mereka terasa menggigil ketika dari samping kiri dan kanan berkeluaran orang-orang berpakaian serba hitam dan menggepung mulai dari mobil yang rusak sampai ke mobil yang membawa Tuan Aaron Patrick dan James. Mati kita. Kita telah dikepung," kata mereka. Dari balik orang-orang berpakaian hitam itu, kini menyelinap 2 orang yang wajahnya sudah tidak asing lagi bagi Tuan Aaron dan James. Mereka adalah Draco dan Tuan Sham. Kehadiran 2 pentolan pencabut nyawa di Metro City ini membuat 8 anak buah yang mengawal Tuan Aaron Patrick terkencing-kencing di celana. Sama halnya dengan 8 anak buahnya, Tuan Aaron juga tidak kalah kagetnya. Tidak ada silang sengketa antara dirinya dengan Jerry William. Namun mengapa anak buah tuan muda keluarga Smith dan William itu mencegat perjalanannya? "Kalian tidak perlu takut. Aku tidak ingin menyakiti siapa-siapa. Asal kalian tidak bertindak bodoh, maka kalian akan baik-baik saja," kata Tuan Sham. "Draco, Sham, apa maksudmu dengan mencegat perjalananku ini?" tanya Tuan Aaron Patrick dengan marah. "Maafkan kami Tuan Besar Patrick.
Kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Muda kami untuk mengamankan Anda agar tidak menjadi target dari orang-orang Megatown. Jawab Tuan Syam. Orang-orang dari Megatown. Apa maksudmu? Tanya lelaki tua itu tidak mengerti. Ketahuilah bahwa anak durhaka Anda yang bernama Robin itu telah merencanakan pembelotan kedua kepada Anda, Tuan. Kata Tuan Syam lalu menceritakan semua kepada Tuan Besar Aaron Patrick. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Baru saja dia berubah ingin menjadi orang baik. Tuan Besar. Semuanya akan terjawab tidak lama lagi. Mohon Anda untuk mengikuti kami. Kata Tuan Syam lalu mempersilahkan Tuan Besar Aaron Patrick untuk mengikuti Tuan Syam dan Draco menuju ke mobil mereka yang tersembunyi. Tidak ada pilihan bagi Tuan Besar Patrick dan pembantunya Tuan James selain mengikuti keinginan dari dua pentolan terkuat di Metro City itu. Kalian semua, bawa setiap satu orang dari mereka ke dalam mobil. Dan kawal terus jangan ada seorang pun yang bisa lolos dari penjagaan kalian sampai masalah ini benar-benar jelas. Kata Tuan Syam kepada anak buahnya. Lalu anak buah Tuan Syam pun setiap 3 orang mengambil satu dari pengawal Tuan Besar Patrick dan berangkat menuju ke utara Bukit Metro markas besar Tuan Syam. Begitu semuanya sudah selesai, Tuan Syam lantas mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jerry. Halo Tuan Syam. Tuan Muda. Perintah dari Anda sudah kami jalankan. Saat ini Tuan Besar Aaron Patrick berada bersama kami. Kata Tuan Syam melaporkan. Bagus. Anda bisa membawa Tuan Besar Aaron Patrick tersebut bersama dengan Anda. Tunggu kedatangan orang-orang suruhan Fardi dari Megatown dan tunjukkan kepada Tuan Besar itu bagaimana kelakuan putra bangsatnya itu mengelabui mata tuannya. Baik Tuan Muda. Perintah Anda, akan saya laksanakan bersama dengan Draco. Kata Tuan Syam. Ya sudah jika begitu. Aku akan menemui sahabat-sahabatku di Hotel Mutiara untuk berangkat ke rumah sakit tempat Ivan dirawat. Ingat untuk merekam video dan kirimkan kepadaku nanti. Aku akan membuat kejutan untuk Ivan. Ini karena, Robin pasti akan menjelek-jelekkan aku di hadapan Ivan untuk mengadu domba antara aku dan anaknya itu. Maka jika itu terjadi, aku akan memiliki bukti atau Anda sendiri yang akan membawa langsung Tuan Besar Aaron Patrick menemui aku dan Ivan di rumah sakit. Kata Jerry. Begitu juga boleh. Baiklah Tuan Muda. Aku akhiri dulu panggilan ini. Menurut perhitunganku, orang-orang dari Megatown pasti sudah dekat. Kata Tuan Syam. Silahkan Tuan Syam. Jaga jarak dan katakan kepada anak buah Anda agar jangan melakukan tindakan apapun. Kalian cukup memperhatikan saja seperti apa cara main mereka ini. Sita juga ponsel milik Tuan Besar Aaron dan orang-orangnya agar tidak ada yang mengirim informasi kepada Robin atau para pengawal villa itu. Aku tidak ingin Robin curiga dan membatalkan rencananya ini sehingga membuat aku harus menunggu lagi untuk membunuhnya. Kata Jerry. Saya laksanakan Tuan Muda. Kata Tuan Syam lalu mengakhiri panggilan tersebut. Black. Sita semua ponsel milik 8 anak buah Tuan Besar Aaron Patrick. Jangan biarkan mereka dapat mengirim informasi kepada Robin atau para pengawal di Villa Patrick. Kata Tuan Syam mengirim pesan suara kepada Black. Siap Tuan. Jawab Black singkat. Sudah beres. Ayo kita berangkat, Draco. Ajak Tuan Syam. Oke. Silahkan Anda masuk ke mobil dan duduklah dengan tenang,
Tuan Besar dan Tuan James," kata Draco dengan nada dibuat seramah mungkin. Setelah semuanya memasuki mobil, Draco pun memecut laju mobil tersebut meninggalkan lokasi tadi dengan mengambil jalan memutar menuju Villa Patrick untuk mengintai apa yang akan terjadi. Episode sebelumnya, Fardy tiba dari Hong Kong. Episode berikutnya, Villa Patrick diserbu. Pewaris yang hilang. Villa Patrick diserbu. Hotel Mutiara Metro City. Mobil sport Aston Martin itu melaju dari area perumahan kelas menengah ke atas Metro City menuju ke Hotel Mutiara. Saat ini siang telah menggelincir jauh menuju sore membuat siang tadi terik matahari yang begitu panas menjadi sedikit-sedikit bersahabat. Begitu mobil sport Aston Martin itu berhenti di depan area parkir, tampak seorang pemuda turun dari mobil mewah tersebut dan disambut oleh beberapa pengawal yang segera memberi hotnot ketika pemuda itu tiba di lobi hotel. "Selamat sore Tuan Muda," kata seorang gadis resepsionis membungkuk hormat. "Selamat sore juga. Apakah semua baik-baik saja?" tanya pemuda itu sambil tersenyum. "Semuanya dalam keadaan baik, Tuan Muda," jawab sang gadis lagi. Baiklah. Aku akan naik ke atas. Bekerjalah dengan baik," kata Tuan Muda itu sambil menepuk pundak sang gadis itu dengan pelan membuat resepsionis itu berulang kali membungkuk dengan perasaan tidak percaya. Ketika Tuan Muda itu tiba di salah satu kamar tempat para sahabatnya beristirahat, pemuda yang dipanggil dengan panggilan "Tuan Muda" tersebut langsung mengetuk pintu. Tak lama berselang, tampak seorang pemuda sebaya dengannya membukakan pintu dari dalam lalu mempersilahkannya untuk masuk. "Hei Daniel, bagaimana istirahat kalian?" tanya pemuda itu kepada sahabatnya yang bernama Daniel. "Ya lumayanlah buat meluruskan pinggang," jawab Daniel. "Kau sudah datang Jerry?" tanya seorang lagi. "Iya. Aku berencana untuk mengajak kalian mengunjungi Ivan di rumah sakit," kata Jerry. "Ivan sakit lagi? Sakit apa dia Jerry?" tanya Rico. "Kepalanya terbentur di dinding. Pecah," jawab Jerry singkat. Sebenarnya tujuan Jerry menjenguk Ivan di rumah sakit ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah memberikan semangat kepada sahabatnya itu agar lekas sembuh. Tujuan kedua adalah melindungi sahabatnya itu andai Robin menyasarkan serangan ke rumah sakit untuk mencelakai Ivan. Tujuan ketiga adalah, andai Robin memang berencana untuk menghasut Ivan dan menjelek-jelekkan dirinya, maka dia memiliki kesempatan untuk membela diri. Semakin lama semakin aneh saja Ivan ini. Bisa-bisanya kepalanya terbentur ke dinding, kata Ryan. Mendengar perkataan bernada heran dari para sahabatnya, Jerry hanya diam saja. Baginya tidak perlu menjelaskan apa penyebab kepala Ivan sampai pecah. "Ayo kalian bersiap-siap. Aku akan menunggu kalian di bawah," kata Jerry. "Oke. Kami akan segera menyusulmu ke bawah," kata Ryan lalu bergegas bersiap-siap. Di waktu yang sama di Villa Patrick, Robin sedang menjamu para pengawal dengan makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Ini dia lakukan untuk mempermudah rencananya melumpuhkan pengawal yang dibayar oleh Tuan Besar Aaron Patrick untuk menjaga villa itu. Tepat sekitar pukul 5 sore, dari arah depan kini berdatangan beberapa mobil van dan berhenti tepat di depan Villa Patrick.
Dari dalam mobil tersebut tampak yang pertama keluar adalah seorang lelaki berambut pirang cepak memiliki kulit kuning langsat dengan tato besar di dadanya, disusul oleh seorang gadis yang memiliki tampak imut tapi dingin dengan gaya rambut dikepang ekor kuda. Begitu semua yang berada di dalam mobil itu keluar, tanpa banyak bicara lagi mereka langsung menyerbu ke halaman villa di mana para pengawal sedang teler akibat minuman yang diberikan oleh Robin kepada mereka. Kedatangan tamu yang tidak diundang yang tiba-tiba menyerang mereka membuat suasana kacau balau saat ini. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka akan mendapat serangan yang mendadak tanpa mereka pernah melakukan kesalahan atau menyinggung pihak manapun. Bagi mereka yang masih setengah mabuk, mereka terus melakukan perlawanan walau pada akhirnya tumbang juga. Tapi bagi mereka yang sudah teler berat, mereka hanya jadi sasaran empuk saja bagi pihak musuh yang datang menyerang membabi buta itu. Keadaan di halaman villa saat ini benar-benar sangat berantakan. Terlihat beberapa perabot hias dekorasi mengalami kerusakan parah akibat serbuan dari pihak musuh itu. Di pinggir jalan tidak jauh dari Villa Patrick, sebuah mobil hitam berpenumpang 4 orang tampak memperhatikan jalannya peristiwa itu. 2 di antara 4 orang itu tampak tenang-tenang saja melihat kejadian itu, sementara 2 orang lagi lelaki dengan usia yang jauh di atas kedua lelaki yang pertama tadi nampak menggigil menahan amarah. "Hancur sudah villa Anda Tuan Besar," kata lelaki tua yang duduk di sebelah lelaki yang lebih tua darinya. "Syam, Draco, mengapa kau hanya jadi penonton saja? Ayo bantu mereka. Bagaimana dengan nasib Robin yang berada di dalam villa itu? Dia pasti akan dibunuh oleh mereka," kata lelaki tua yang disebut Tuan Besar itu. "Maaf Tuan Besar. Tuan muda kami hanya memerintahkan kami untuk melindungi Anda saja," jawab Tuan Syam. "Lalu bagaimana dengan nasib putraku?" tanya Tuan Besar itu lagi. "Inilah yang perlu Anda saksikan. Tuan muda kami ingin menunjukkan kepada Anda siapa orang yang Anda akui sebagai putra itu." "Jawabannya tidak akan lama lagi Tuan Besar," jawab Tuan Syam. Sementara itu di halaman villa yang porak-poranda seperti kapal pecah di amuk badai itu tampak sepasang muda-mudi seperti bukan warga negara asli itu menerobos ke dalam bangunan mewah itu dan membantai beberapa orang pengawal yang sempat melarikan diri memasuki villa tersebut membuat perkelahian kembali pecah di dalam villa. Hampir 10 menit berselang, tiba-tiba tampak seorang lelaki setengah baya mengenakan setelan jas warna putih abu-abu berjalan santai keluar villa sambil merapikan dasinya diikuti oleh 2 orang asing tadi berjalan ke arah mobil pribadi yang terparkir di luar halaman villa itu. Begitu mereka tiba di dekat mobil yang terparkir, salah satu dari kedua orang asing itu membukakan pintu mobil dan mempersilahkan lelaki setengah baya itu untuk masuk dengan hormat. Setelah lelaki setengah baya itu memasuki mobil tadi, kini semua orang yang datang menyerang para pengawal villa tersebut pun berhamburan dengan gerak cepat memasuki mobil masing-masing dan tak lama setelah itu mereka pun melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan kawasan perumahan elit Bukit Metro. Sepi seketika. Sama sekali seperti tidak ada kejadian apa-apa. Kini yang tinggal hanya Villa Patrick yang berantakan bersama para pengawal yang rata-rata sudah pingsan dengan wajah dan anggota tubuh mereka babak belur. "Maaf Tuan Besar Aaron Patrick. Apakah Anda sudah melihat semua yang terjadi barusan?" tanya Tuan Syam sambil menatap kasihan kepada lelaki tua itu. "Dasar anak setan. Sekali setan tetap setan.
Aku menduga bahwa dia telah berubah. Oh Tuhan, kesalahan apa dulu yang telah aku perbuat di masa mudaku? Kata lelaki tua itu sambil menangis membuat tubuhnya tergoncang keras. Sudahlah Tuan Besar. Anda masih memiliki Ivan. Kata Tuan James berusaha untuk menenangkan majikannya itu. Menyesal aku mencegah Jerry untuk membunuhnya kemarin. Jika waktu bisa diulang, aku sendiri yang akan menyerahkan pistol ke tangan Jerry supaya dia ditembak oleh anak Wilson itu. Kata Tuan Besar Aaron Patrick lagi. Sekarang Anda telah melihat dengan jelas. Tapi tugas kami belum selesai. Tuan muda kami memerintahkan agar setiap dari kami harus menjaga keselamatan Anda. Saran saya, jangan kembali ke villa itu Tuan. Anda harus berada dalam pengawalan anak-anak buahku atau orang-orang dari Dragon Empire. Hanya itu pesan dari Tuan muda kami. Kata Tuan Syam. Benar Tuan Besar. Aku menduga bahwa mereka sebenarnya menargetkan Anda juga untuk memeras Ivan. Tidak aman bagi Anda jika kembali ke villa itu. Kata Tuan James. Aku ikut apa kata Jerry saja. Jika dia tidak merasa terbebani. Kata Tuan Besar Aaron Patrick pasrah. Oh, tidak Tuan. Tuan muda kami sama sekali tidak keberatan. Karena beliau sangat memperhatikan Anda, makanya beliau mengirim kami untuk mencegat agar Anda tidak kembali dulu ke villa. Jawab Tuan Syam. Semuanya sudah jelas bukan? Sekarang kemana kita? Aku malas berlama-lama di tempat ini. Kata Draco. Mungkin Tuan muda saat ini berada di rumah sakit. Kita berangkat ke sana sekarang. Kata Tuan Syam. Iya, sebaiknya memang begitu. Kata Draco lalu mengemudikan mobil itu menuju ke rumah sakit. Episode sebelumnya. Menculik Tuan Patrick. Episode berikutnya. Kacau sudah rencana Jerry. Iring-iringan mobil sport berbagai jenis seperti Lamborghini, Audi, Mercedes dan Jaguar melintasi jalan raya Metro City menuju ke arah sebuah bangunan berwarna putih bersih yang dikenali oleh mereka sebagai rumah sakit Metro itu. Setelah sampai di area parkir, tampak 6 orang pemuda dan seorang gadis turun dari mobil masing-masing. Siapa sebenarnya ke-6 lelaki muda dan seorang gadis ini? Mereka tidak lain adalah Jerry, Ryan, Rico, Daniel, Arslan dan Harry dan seorang gadis bernama Clara. Seperti dikisahkan dalam bab sebelumnya bahwa sore ini Jerry mengajak ketiga sahabatnya ditambah Arslan dan Harry untuk mengunjungi sahabat mereka yang sama-sama mahasiswa dari Golden University bernama Ivan Patrick yaitu pewaris keluarga kaya raya Patrick. Mereka bertujuh tampak tidak begitu asing dengan rumah sakit ini kecuali Clara. Ini karena mereka sudah beberapa kali pernah ke sini. Terutama Jerry yang memang dilahirkan di rumah sakit ini. Juga ada Rico dan Arslan yang belum sampai 1 bulan ini pernah menyamar sebagai pasien menggantikan posisi David dan Kevin guna menjebak orang suruhan Ramendra. Setelah sedikit berbasa-basi dengan petugas administrasi, Jerry dan rombongannya pun berjalan menelusuri koridor rumah sakit tersebut sampailah mereka tiba di salah satu kamar VIP tempat Ivan dirawat. Setelah mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk, maka Jerry dan yang lainnya pun mulai masuk membuat Ivan sangat terkejut melihat kehadiran Ryan, Daniel, Rico, Arslan dan Harry. Wajar jika Ivan sedikit terkejut. Ini karena yang dia tahu adalah bahwa mereka ini sebelumnya memang disuruh tinggal di Star Hill oleh Jerry. Hei Van, betah sekali kau ini berada di rumah sakit.
Sapa Rian sambil mengepalkan tinjunya dan bertemu dengan tinju milik Ivan. Iya benar. Terakhir kali kita ke Metro City, kau sedang dalam proses untuk mendapatkan izin pulang. Sekarang kau malah masuk lagi ke tempat hukuman ini. Kata Daniel pula. Sebenarnya ada apa Van? Mengapa kau menjadi langganan tetap di rumah sakit ini? Tanya Rico. Sebelum menjawab, Ivan hanya melirik ke arah Jerry. Namun karena didesak, Ivan akhirnya berkata, "Aku lupa tepatnya mengapa kepalaku bisa pecah. Karena setelah sadar dari pingsan, tahu-tahu aku sudah berada di rumah sakit ini. Untuk lebih jelasnya, kau silahkan bertanya kepada Jerry sajalah," kata Ivan. "Sebenarnya semua karena kesalahanku. Waktu itu aku memakan buah pisang dan membuang kulitnya di sembarang tempat." Ivan yang tidak tahu akhirnya terpeleset karena menginjak kulit pisang yang aku buang tadi dan hasilnya sangat, wow, kepala Ivan langsung retak. Kata Jerry berbohong. Jerry beranggapan bahwa tidak ada gunanya untuk terlalu jujur menjawab pertanyaan dari para sahabatnya itu. Baginya adalah, Ivan tidak terlalu serius mengalami luka. Namun yang namanya kepala, sedikit luka pun bisa mengakibatkan banyaknya darah yang keluar. "Apakah sesederhana itu, Jerry?" tanya Rian. "Iya, sesederhana itu," jawab Jerry. "Hahaha. Aku tadi sempat mengira bahwa kau bertarung melawan banyak sekali musuh dan cedera seperti dalam film-film." "Ratapan anak tiri," kata Jerry menyela membuat Daniel tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Sementara Ivan juga ikut-ikutan tertawa mendengar celetukan dari para sahabat-sahabatnya itu. "Tuh semuanya sudah dijawab oleh Jerry," kata Ivan sambil tersenyum dan melanjutkan. "Oh ya. Terakhir kali kita berpisah, kalian kan di Star Hill. Lalu kapan kalian tiba di Metro City?" tanya Ivan. "Kami tiba di sini tepat pukul 9 pagi. Kali ini Arslan ikut bergabung dalam obrolan mereka. Aku mana bisa tanpa kalian. Makanya semalam aku memutuskan berangkat menggunakan helikopter ke Star Hill untuk menjemput mereka," kata Jerry. "Aku sebenarnya sangat bosan di kamar ini. Apalagi Lorna tidak pernah lagi mengunjungiku seharian ini," keluh Ivan. "Alah Lorna, apa tidak bosan? Kau carilah gadis lain. Betah sekali kau hanya dengan satu ga. Aduh," pekik Jerry ketika tiba-tiba satu tangan halus dan lembut namun memiliki kekuatan mencubit pinggangnya. "Jangan bicara seperti itu Tuan Muda. Aku khawatir akan ada yang merajuk," kata Harry sambil menahan senyum. "Iya benar sekali. Aku memang mau merajuk ini," kata Clara pura-pura cemberut. "Sayang, kau jangan merajuk ya. Nanti kita shopping," kata Jerry. "Kiki. Kalau wanita diajak shopping, gantian lelakinya yang merajuk," kata Daniel sambil terkikik geli. "Sudah jangan digodain terus. Merajuk benaran nanti bisa kacau dunia Jerry," kata Ivan. "Oh ya Jerry. Apakah hari ini kau ada bertemu dengan kakekku?" tanya Ivan mengubah topik pembicaraan. "Belum. Satu hari ini aku sama sekali belum bertemu dengan Tuan Besar Patrick. Namun menurut penerawanganku, tidak lama lagi dia akan datang kemari," kata Jerry. Selain menjadi tuan muda dan pengusaha, Jerry ini sudah mempelajari keterampilan untuk menjadi dukun. "Dukun kampung," kata Rico disambut dengan derai gelak tawa mereka yang ada di kamar tempat Ivan dirawat. "Set.
Jangan keras-keras. Ini rumah sakit. Nanti jika petugas marah, aku tidak mau tanggung jawab, kata Jerry. Obrolan mereka terus berlanjut sampai tiba-tiba ponsel milik Ivan berdering menandakan ada yang menelepon. Gila. Pasien seperti apa ini sedang dalam keadaan dirawat di rumah sakit tapi malah dapat izin dan bisa menggunakan ponsel, kata Rico terheran-heran. Bisalah, kata Ivan lalu melihat ke layar ponsel dan melihat bahwa Robin sedang meneleponnya. Sebentar ya. Aku akan menjawab panggilan dulu, kata Ivan. Siapa yang meneleponmu, Van? Tanya Jerry. Telepon dari ayahku, jawab Ivan. Boleh. Tapi kalau bisa, aku ingin kau menyalakan speakernya, Van, pinta Jerry. Ada apa, Jerry? Tanya Ivan. Tuh kan mati, kata Ivan mengegerutu. Dia pasti akan meneleponmu lagi. Itu pasti. Lihat saja, kata Jerry. Benar saja. Tidak sampai 1 menit, si penelepon yang diakui oleh Ivan sebagai ayahnya yaitu Robin sudah menelepon kembali. Kali ini tidak menunggu lama, Ivan langsung menjawab panggilan itu dan mengaktifkan speakernya sehingga semua orang yang berada di ruangan itu bisa mendengar suara si penelepon. Halo ayah, kata Ivan setelah panggilan itu terhubung. Ivan, tolong ayah nak. Terdengar suara seorang lelaki meminta pertolongan membuat Ivan mengernyitkan keningnya. Ayah, ada apa? Mengapa ayah seperti sedang menghadapi suatu masalah? Tanya Ivan dengan dada berdegup kencang. Anak buah Jerry. Anak buah Jerry telah menculik ayahmu ini, nak, kata Robin dengan suara seperti orang sedang ketakutan. Begitu mendengar perkataan dari ayahnya mengenai bahwa dia telah diculik oleh anak buah Jerry, Ivan dengan tatapan penuh tanda tanya langsung memandang ke arah Jerry. Jerry jelas paham maksud dari tatapan itu. Sambil melintangkan jari telunjuk di bibirnya, dia segera memberi isyarat agar Ivan terus melanjutkan obrolan di telepon tersebut. Ivan yang mengerti maksud Jerry segera bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. Anak buah Jerry? Mengapa dengan anak buah Jerry? Tanya Ivan semakin gugup. Jerry ini benar-benar bangsat licik. Dia memerintahkan anak buahnya yaitu Sham dan Black untuk menculik ayah dengan tujuan untuk memeras keluarga kita, jawab Robin. Memeras? Aku tidak mengerti apa yang ayah maksudkan. Setahuku, Jerry tidak akan melakukan tindakan tidak ksatria seperti itu. Untuk apa dia melakukan semua ini? Tanya Ivan memancing. Dengar anakku. Inilah akibat kau terlalu mempercayai musuh ayahmu ini yang berarti adalah musuhmu juga. Kau tahu bahwa dia menginginkan seluruh aset keluarga kita. Karena dia ingin menjadi raja di raja kekuatan bisnis di Metro City ini. Menurut pengakuan dari Black, Jerry ingin menukar keselamatan diri ayah dengan 70% saham keluarga Patrick kita, kata Robin. Begitu Robin selesai dengan perkataannya, terdengar suara pukulan dan bentakan lalu kini ada suara lain yang berbicara dengan nada penuh ancaman. Hei, apakah kau yang bernama Ivan Patrick? Jika kau menginginkan ayahmu ini selamat, temui aku di bawah jembatan penghubung Metro City Megatown dan kau harus membawa surat wasiat serta penandatanganan peralihan saham perusahaan Patrick Group dan jangan tulis nama siapa-siapapun di surat perjanjian itu. Biarkan dia tetap kosong. Jika dalam 1 kali 24 jam kau tidak memberikan apa yang kami mau, maka aku akan mengirim bangkai ayahmu ke Villa Patrick.
Terdengar suara seorang pemuda menggunakan bahasa Inggris dengan penuh ancaman kepada Ivan. Tolong jangan lakukan itu. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tolong jangan bunuh ayahku, kata Ivan Patrick memohon. Anakku, saat ini hanya kau yang bisa menyelamatkan nyawaku ini. Ingatlah bahwa ini adalah perbuatan Jerry. Suatu saat kau harus membalas Jerry William ini. Aku juga sangat mengkhawatirkan keselamatan kakekmu. Mungkin kakekmu telah dibunuh oleh orang-orang suruhan Jerry. Bohong. Jangan percaya dengan anak setan itu. Terdengar suara bentakan dari arah pintu kamar membuat semua mata saat ini tertuju ke arah datangnya suara tadi. Kakek, kata Ivan berseru. Heh Robin, kau mau menipu apa lagi? Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Kau bertindak seolah-olah kau telah diculik dan melimpahkan semua tuduhan kepada Jerry. Dasar anak durhaka yang tidak tahu diuntung. Seharusnya aku membunuhmu sejak masih bayi, kata lelaki tua yang baru tiba itu sambil menumpahkan kekesalannya. Mendengar semua ocehan yang dilontarkan oleh lelaki tua itu ke arah ponsel yang masih berada di tangan Ivan membuat Jerry tersandar di dinding sambil menarik rambutnya sendiri. Oh Tuhan! Kacau sudah semua rencanaku, katanya dalam hati. Melihat Jerry tiba-tiba bersandar di dinding seperti orang yang tidak memiliki tenaga dan sangat frustasi, tampak dua orang lelaki setengah baya yang tiba bersama kedua orang lelaki tua itu menghampiri dirinya. Ada apa denganmu Jerry? Apa kau baik-baik saja? Tanya salah seorang dari lelaki setengah baya itu. Kacau sudah rencanaku untuk menjebak Robin. Mengapa kalian datang ke sini tidak memberitahukan kepadaku terlebih dahulu? Tanya Jerry sambil memijit-mijit keningnya. Maaf Tuan Muda. Kami kira kedatangan kami membawa Tuan Besar Aaron Patrick kemari tidak akan menimbulkan masalah kepada Anda. Tuan Syam, ini jelas menimbulkan masalah. Aku berencana membiarkan Robin masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Aku berencana untuk mengepung lokasi begitu Ivan akan datang memberikan tebusan yang mereka inginkan. Mereka pasti akan mencelakai Ivan juga. Dengan begitu, aku memiliki alasan kuat untuk membunuh Robin. Tapi semuanya menjadi kacau ketika Tuan Patrick ikut berbicara dalam panggilan telepon itu. Dengan begini pasti Robin akan kabur dan aku harus menunggu waktu yang lama lagi untuk dapat membunuhnya, kata Jerry terduduk di lantai sambil meninju-ninju lantai tersebut. Melihat keadaan Jerry yang seperti dilanda kesedihan, semua orang bertanya kini apakah Jerry baik-baik saja. Namun dengan acuh Jerry menjawab, semuanya sudah berantakan. Bentak Jerry sambil menarik tangan Clara dengan paksa lalu segera meninggalkan ruangan itu menuju area parkir. Episode sebelumnya, Villa Patrick diserbu. Episode berikutnya, Jerry mengejar Robin.